Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aisyah Putri dari Offering C. Di sini saya akan menyampaikan tentang chapter 3, yaitu meningkatkan kinerja. Saya di sini akan membacakan tentang materi pembelajaran organisasi. Dalam teori manajemen kontemporer, pembelajaran organisasi dianggap lebih dari sekedar jumlah pengetahuan dan keterampilan individu anggota organisasi. Kelangsungan hidup organisasi bergantung pada kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Pembelajaran individu dalam organisasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam penetrasi massal dan kemampuan yang semakin maju, semakin banyak fungsi pengajaran yang dapat dimediasi melalui teknologi. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi telah memotivasi organisasi untuk mempertimbangkan perubahan dalam cara mereka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menggunakan teknologi keras atau ICT telah terbukti mampu membantu banyak perekonomian yang terkait dengan pendidikan. Secara khusus, mereka dapat mengirimkan materi pengajaran dengan biaya yang lebih murah dalam jarak jauh, dan mereka juga dapat melakukan operasi rutin seperti pencatatan dengan lebih murah dan lebih dapat diandalkan dibandingkan yang dapat dilakukan oleh operator manusia. Dengan memanfaatkan kemajuan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, produktivitas organisasi dapat meningkat. Peserta didik menghabiskan lebih sedikit waktu dalam pelatihan dan menjadi ahli dengan lebih cepat. Yang kedua, memanfaatkan teknologi lunak. Teknologi lunak menawarkan paradigma baru dalam mengatur pekerjaan pendidikan. Paradigma baru ini dimulai dengan mengadopsi beberapa inovasi revolusi industri, pembagian kerja, spesialisasi fungsi, dan organisasi tim. Perusahaan dan lembaga pendidikan jarak jauh telah menggunakan paradigma kerja baru ini untuk membuat dan menawarkan model dan kursus online dengan harga yang sangat kompetitif. Cara kerja teknologi baru tersebut menawarkan peningkatan produktivitas terkadang secara dramatis. Teknologi dalam bisnis. Bagi organisasi yang mencari keuntungan, peran teknologi sudah lama terlihat jelas. Teknologi diadopsi terutama untuk menggantikan tenaga kerja manusia yang mahal dengan alat produksi yang lebih murah. Teknologi yang lebih luas seperti teknologi informasi cenderung memiliki potensi lebih besar untuk melakukan perubahan transformasional. Perusahaan-perusahaan mengalami tekanan persaingan tidak hanya dari perusahaan-perusahaan di negara mereka sendiri, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan di negara-negara tetangga dan negara-negara yang jauh dari zona waktu dan lautan. Akibatnya, tekanan untuk memotong biaya mendorong perusahaan-perusahaan Amerika mencari cara untuk melakukan bisnis dengan lebih sedikit karyawan. Oleh karena itu, di dunia usaha menginvestasikan jutaan dolar dalam sistem komputer yang diharapkan dapat diperoleh kembali dalam bentuk pengurangan biaya produksi dan layanan yang mereka jual. Teknologi dalam pendidikan K12. Peran apa sih yang seharusnya dimainkan oleh teknologi dalam institusi pendidikan? Sepertinya masih belum jelas. Fungsi administratif yang dimiliki sekolah dan perguruan tinggi dengan bisnis telah banyak diotomatisasi pengajian, pencatatan nilai, angka pendaftaran, rute bus, catatan keuangan, dan sejenisnya. Namun, fungsi utamanya yakni menyediakan pendidikan belum terpengaruh secara radikal. Sejumlah kasus menarik mengenai contoh penggunaan teknologi di sekolah terkait dari waktu ke waktu, namun hanya sedikit yang bertahan dan berkembang melampaui tahapan percobaan. Salah satu contoh yang menonjol saat ini adalah Project Child. Project Child telah diakui oleh kelompok pembayar pajak di Florida sebagai model efektivitas biaya yang patut dicontoh. Sayangnya, dari setiap sekolah yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan biaya, ada ratusan sekolah yang tidak melakukannya.
Ada banyak alasan mengapa sekolah tertinggal dibandingkan sektor lain dalam penggunaan teknologi dalam fungsi utamanya. Pertama, proses belajar mengajar itu kompleks dan sangat terkait dengan perasaan manusia, seperti altruisme, ketundukan, minat yang besar terhadap materi pelajaran, serta rasa saling percaya dan hormat. Yang kedua, pengambilan keputusan utama di organisasi mempunyai kepentingan dalam mewujudkan dan menjaga proses belajar mengajar tetap padat karya. Dan yang ketiga, sebagian besar sekolah dasar dan menengah di Amerika Serikat merupakan lembaga publik yang dioperasikan oleh distrik setempat dan sebagian besar didanai oleh yang dioperasikan oleh distrik. Sebenarnya, mungkin bukan persaingan yang mendorong minat terhadap teknologi di pendidikan tinggi. Sebaliknya, para administrator kini mempunyai gambaran nyata mengenai pendekatan alternatif terhadap pendidikan. Hal yang paling penting untuk dipahami tentang menggunakan pendidikan jarak jauh untuk pengajaran dan pembelajaran di tingkat universitas yang kuat secara intelektual dan hemat biaya adalah bahwa Anda harus berkonsentrasi untuk menerapkan teknologi lunak dengan benar. Teknologi baik keras maupun lunak dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun OLM. TIK dapat menyediakan sarana yang ampuh untuk menyimpan, mengambil, dan berbagai pengetahuan. Materi kedua yakni perspektif sistem tentang kinerja organisasi. Cara ampuh untuk memvisualisasikan pengaruh teknologi dalam organisasi adalah dengan mengadopsi pandangan sistem. Semua jenis organisasi dapat dipandang sebagai perusahaan kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang dalam kondisi ideal bekerja secara harmonis untuk secara efektif mengubah berbagai jenis masukan menjadi keluaran yang bernilai. Organisasi sebagai sistem yang kompleks berperilaku sistematis. Bagian-bagiannya tidak berdiri sendiri atau berdiri bebas. Oleh karena itu, intervensi harus melihat lebih dari sekedar hubungan sebab akibat yang sederhana dan menyadari bahwa sebab dan akibat tidak dapat dipisahkan atau dipisahkan dari konteksnya. Pemecahan masalah yang sistematik adalah masalah holisme reduksionisme. Teori sistem telah menjadi teori kunci dalam teknologi pendidikan sejak tahun 1960-an. Inti dari sistem tujuannya adalah untuk melangkah mundur dan mencatat faktor-faktor yang mengelilingi dan mempengaruhi peristiwa-peristiwa di dalam kelas. Pengaruh langsung terhadap pembelajaran. Inti model menunjukkan tiga pengaruh itu secara langsung mempengaruhi pembelajaran akademik siswa. Hal ini terutama berasal dari kesimpulan keseluruhan bahwa pengaruh kausal utama mengalir dari bakat pengajaran dan lingkungan psikologis ke pembelajaran, kata Wahlberg 1984. Yang pertama yaitu bakat ciri-ciri psikologis yang relatif permanen termasuk kecerdasan, tingkat kematangan, kepribadian, dan gaya belajar. Yang kedua, upaya. Yang ketiga, instruksi. Pentingnya ketiga faktor ini diperdebatkan dengan hangat di kalangan pendidik di bawah rubrik pendebatan nature. Namun jika pembelajar mempunyai bakat yang lebih rendah atau kurang termotivasi, pengajaran yang dirancang dengan lebih baik dan keterlibatan yang lebih lama di dalamnya dapat meningkatkan jumlah yang dipelajari, dipertahankan, dan diterapkan. Yang ketiga adalah pengaruh tingkat kedua terhadap pembelajaran. Dan pengaruh tingkat ketiga terhadap pembelajaran. Beberapa faktor lain yang diidentifikasi oleh Wahlberg sebagai faktor penting dipresentasikan dalam diagram sebagai pengaruh tingkat ketiga. Artinya, mereka tidak mempengaruhi pembelajaran secara langsung, namun secara tidak langsung melalui beberapa kekuatan tingkat kedua. Pengaruh tingkat ketiga yang paling utama adalah rumah dan keluarga. Media massa juga memainkan peran tingkat ketiga, yaitu membantu menciptakan suatu budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.